Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sang Bajikan. Perkenalkan, nama saya Amanda Rizka Ramadhani, NPM saya 202321500294, kelas R2F. Yang terhormat Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen mata kuliah fonologi. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang bunyi pengiring dan klaster. Selanjutnya, topik pembahasan. A. Bunyi pengiring. 1. Hakikat bunyi pengiring. 2. Jenis-jenis bunyi pengiring. B. Klaster. 1. Hakikat klaster. 2. Proses pengelompok klaster. A. Bunyi pengiring. 1. Hakikat bunyi pengiring. 2. Jenis-jenis bunyi pengiring. A. Bunyi pengiring. 1. Hakikat bunyi pengiring. Menurut Chair Abdul tahun 2019 halaman 36, bunyi pengiring adalah bunyi yang ikut serta muncul ketika bunyi utama dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh ikut sertanya alat-alat ucap lain ketika alat ucap pembentuk bunyi utama difungsikan. Oleh karena itu, ada yang mengistilahkan koartikulasi atau artikulasi sertaan, yaitu pengucapan dua bunyi yang berurutan secara tumpang tindih yang kualitasnya berbeda dari deretan bunyi yang diucapkannya secara normal atau sempurna. Berdasarkan teori tersebut, bunyi pengiring atau koartikulasi adalah bunyi yang muncul bersamaan dengan bunyi utama saat berbicara. Bunyi ini dihasilkan oleh gerakan alat ucap lain yang mendukung artikulasi bunyi utama. Contohnya, alat ucap yang mengeluarkan bunyi utama M yang ditemukan pada kata makan. Bunyi ini tersebut yang terjadi di bibir kita menutup rapat dan udara dialirkan melalui rongga hidung. Bunyi tersebut dihasilkan pada alat ucap seperti lidah, bibir, dan rahang. Tidak berhenti di antara produksi bunyi yang berdekatan. Selanjutnya, menurut Krida Laksana Harimurti tahun 2016 halaman 64. Bunyi sertaan merupakan salah satu jenis bunyi bahasa dalam fonologi. Bunyi sertaan adalah ketika bunyi diartikulasikan, maka akibat dari pengaruh bunyi berikut terjadi artikulasi lainnya. Berdasarkan teori tersebut, bunyi sertaan merupakan bunyi tambahan yang muncul bersamaan dengan bunyi utama dalam proses pengucapan bahasa. Bunyi ini dihasilkan secara tidak sengaja akibat pengaruh bunyi di sekitarnya. Contohnya, bunyi pada kata L yang mengucapkan kata lampu. Bunyi tersebut pada saat diucapkan lidah, kita menempel pada alveolus atau punggung gigi atas, dan udara dialirkan keluar dari sisi lidah. Bunyi ini yang membantu memperlancar pengucapan, menjaga aliran udara, dan menyempurnakan artikulasi bunyi. Selanjutnya, menurut Muslih Masnur tahun 2015 halaman 36. Bunyi sertaan juga dikenal sebagai bunyi pengiring atau bunyi koartikulasi atau artikulasi sertaan. Pendapat lainnya mengatakan bahwa bunyi sertaan adalah bunyi yang ikut serta muncul ketika bunyi utama dihasilkan. Berdasarkan teori tersebut, bunyi sertaan juga dikenal sebagai bunyi pengiring. Bunyi koartikulasi atau artikulasi sertaan adalah bunyi tambahan yang muncul secara alami saat kita mengucapkan bunyi utama dalam suatu kata. Bunyi ini tidak diucapkan secara sengaja, melainkan terjadi secara otomatis karena pengaruh artikulasi bunyi utama. Contohnya, artikulasi bunyi saat mengucapkan kata bangku. Artikulasi dari bunyi B mempengaruhi vokal A yang mengikutinya. Bunyi ini menunjukkan bagaimana bunyi sertaan muncul karena pengaruh dari artikulasi bunyi utama di sekitarnya. Selanjutnya yang kedua, jenis-jenis bunyi pengiring. A. Bunyi aspirasi. B. Bunyi velarisasi. C. Bunyi labialisasi. D. Bunyi retrofleksi. E. Bunyi palatalisasi. F. Bunyi glotalisasi. Dan G. Bunyi nasalisasi. A. Bunyi aspirasi. Menurut Chair Abdul tahun 2019 halaman 36-37.
Aspirasi yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara arus udara yang keluar lewat rongga mulut terlalu keras, sehingga terdengar bunyi sertaan H. Berdasarkan teori tersebut, fenomena fonetis di mana suara yang dihasilkan disertai dengan semburan udara tambahan yang keluar dari rongga mulut dengan tekanan yang kuat menciptakan bunyi atau hembusan, sehingga terdengar seperti ada bunyi tambahan H. Aspirasi sering terjadi pada konsonan letup atau plosif seperti P, T, dan K ketika diucapkan di awal suku kata atau dalam posisi tertentu dalam kata. Contohnya, bunyi P pada awal kata bahasa Inggris peace terdengar sebagai bunyi PH, sehingga ucapannya menjadi peace. Aspirasi ini memberikan karakteristik bunyi tambahan yang dapat dirasakan sebagai hembusan udara kuat yang keluar setelah pengucapan konsonan tersebut. Selanjutnya, bunyi velarisasi. Menurut Chair Abdul tahun 2019 halaman 36, bunyi velarisasi dihasilkan dengan cara lidah belakang menempel rapat pada velum sebelum dan sewaktu bunyi utama. Diucapkan sehingga ketika penempelan pada velum terdengar bunyi sertaan X atau proses ketika pangkal lidah atau dorsum naik ke arah langit-langit lunak atau velum pada artikulasi primer. Berdasarkan teori tersebut, proses ini menyebabkan bunyi sertaan yang terdengar seperti X dalam velarisasi. Pangkal lidah naik ke arah velum selama artikulasi primer, sehingga menghasilkan bunyi yang khas. Contohnya bunyi M pada kata makhluk terdengar sebagai bunyi MX sehingga ucapannya menjadi makhluk. Velarisasi memberikan efek tambahan pada bunyi utama, menciptakan karakteristik suara yang unik dengan adanya bunyi sertaan dari kontak lidah belakang dengan velum. Selanjutnya C. Bunyi labialisasi. Menurut Chair Abdul tahun 2019 halaman 36, bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara kedua bibir dibulatkan dan disempitkan segera ketika bunyi utama diucapkan atau proses saat bibir membulat sehingga bunyi utama terdengar bunyi labial atau W. Berdasarkan teori tersebut, labialisasi merupakan proses pelafalan yang melibatkan pembulatan bibir untuk menghasilkan bunyi labial W yang menyertai bunyi utama. Contohnya, bunyi T pada kata tujuan terdengar seperti bunyi TW, sehingga lafalnya tujuan. Jadi, bunyi T dikatakan labialisasi. Selain itu, perkataan yang mengandung vokal rangkap, contohnya AU, UA, dan UI. Misalnya, kaut, seluang, dan bui. Labialisasi dapat terjadi pada konsonan maupun vokal rangkap, di mana pembulatan bibir memberikan efek bunyi tambahan yang lebih labial. Selanjutnya, D. Bunyi retrofleksi. Menurut Krida Laksana Harimurti tahun 2016 halaman 64, bunyi retrofleksi atau bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara ujung lidah ditarik ke belakang ketika bunyi utama diucapkan sehingga terdengar bunyi sertaan KR. Berdasarkan teori tersebut, bunyi utama ini menghasilkan bunyi R yang menyertai bunyi utama. Retrofleksi dapat diartikan sebagai penarikan ujung lidah ke belakang saat mengucapkan bunyi tertentu. Contohnya, bunyi K pada kata kertas terdengar sebagai bunyi KR. Ucapannya menjadi kretas, jadi bunyi K telah diretrofleksi. Retrofleksi dapat menyebabkan perubahan bunyi yang terdengar akibat posisi lidah yang ketarik ke belakang. Selanjutnya, bunyi palatalisasi. Menurut Krida Laksana Harimurti tahun 2016 halaman 64, bunyi palatalisasi dihasilkan dengan cara lidah tengah dinaikkan dekat langit-langit keras atau palatum segera ketika diucapkan sehingga terdengar bunyi sertaan KY atau proses pengangkatan. Pengangkatan daun lidah ke arah langit-langit keras atau palatum sewaktu artikulator primer berlangsung. Berdasarkan teori tersebut, bunyi palatalisasi dijelaskan sebagai pengangkatan daun lidah ke arah langit-langit keras atau palatum bersamaan dengan artikulator primer atau konsonan utama yang diucapkan. Contohnya,
Pada kata piara terdengar bunyi py sehingga ucapannya menjadi piara. Jadi bunyi p telah dipalatalisasi. Bunyi ini terpengaruh vokal depan yang dapat menyebabkan perubahan bunyi dan makna kata. Selanjutnya, F. Bunyi glotalisasi. Menurut Krida Laksana Harimurti tahun 2016 halaman 64, bunyi yang dihasilkan dengan cara glotis ditutup sebelum bunyi utama diucapkan, sehingga terdengar bunyi atau proses penyertaan bunyi hambat pada glotis atau pada saat glotis tertutup rapat, sewaktu artikulator primer berlangsung. Berdasarkan teori tersebut, bunyi yang dihasilkan ketika glotalisasi tertutup rapat sebelum artikulator lainnya yang bergerak untuk membentuk bunyi berikutnya dalam kata atau frasa. Contohnya, bunyi A pada kata akan terdengar sebagai bunyi A sehingga ucapannya menjadi akan. Contohnya, badak, percik, soal, keadaan, dan gemuk. Bunyi yang terdengar A pada awal kata yang dimulai dengan vokal, hal ini dapat memberikan penekanan atau pembeda makna pada kata-kata tertentu. Selanjutnya, G. Bunyi nasalisasi. Menurut Krida Laksana Harimurti tahun 2016 halaman 64, bunyi yang dihasilkan dengan cara memberi kesempatan arus udara melalui rongga hidung sebelum atau sewaktu-waktu artikulasi yang bunyi utama diucapkan, sehingga terdengar bunyi sertan M. Berdasarkan teori tersebut, bunyi ini menghasilkan yang terdengar tertahan atau berkumur di hidung. Bunyi ini seringkali diiringi dengan bunyi sertan M. Bunyi ini hanya terjadi pada konsonan dan tidak mempengaruhi vokal yang mengikutinya. Contohnya, pada konsonan hambat bersuara, yaitu B, D, dan G, sehingga menjadi MB, ND, dan KG. Misalnya pada kata Bogor, vokal yang mengikuti bunyi konsonan sengawan. Contohnya Malang, nasihat, nganga, dan nyanyi. Vokal yang hadir selepas separuh vokal. Contohnya lewah, kahwin, kayu, dan wayang. Pada contoh di atas, vokal yang tadi hanya separuh. Contoh ini adalah diftonisasi atau penggabungan dua vokal yang menghasilkan satu bunyi vokal yang panjang. Selanjutnya, B. Klaster. 1. Hakikat klaster. 2. Proses pengelompok klaster. B. Klaster. 1. Hakikat klaster. Menurut Hasan Alwi tahun 2011 halaman 52-53, bahwa klaster merupakan gugus konsonan yang memiliki kriteria dua konsonan atau lebih yang terletak berderet dalam silabel atau suku kata yang sama. Berdasarkan teori tersebut, klaster atau gugus konsonan adalah kelompok dua konsonan atau lebih yang terletak berdekatan dalam satu suku kata atau silabel yang sama. Bunyi konsonan ini tersebut diucapkan dalam satu hembusan nafas tanpa dipisahkan oleh vokal. Contohnya, bunyi konsonan dalam kata buku. Konsonan B dan K dipisahkan oleh vokal U, sehingga tidak dianggap sebagai klaster konsonan. Konsonan ketika dua atau lebih diucapkan bersamaan dalam satu suku kata tanpa adanya vokal di antara mereka. Selanjutnya, menurut Chair Abdul tahun 2019 halaman 15, klaster atau bunyi konsonan rangkap. Bunyi klaster merupakan bagian dari struktur fonetis atau fonotaktis yang cara pelafalannya disadar oleh penuturnya. Hal ini didasarkan pada ketika bunyi klaster dilafalkan keliru, maka akan berdampak pada makna yang berbeda. Berdasarkan teori tersebut, klaster atau gabungan huruf konsonan adalah kelompok dua atau lebih konsonan yang diucapkan dalam satu suku kata. Klaster berbeda dengan diftong, yang merupakan gabungan dua vokal yang diucapkan dalam satu suku kata.
Contohnya, bunyi konsonan dalam kata baik. Gabungan dua vokal A dan I yang diucapkan dalam satu suku kata dengan perubahan posisi lidah. Gabungan dua konsep berbeda yang melibatkan kombinasi huruf, namun yang pertama terdiri dari konsonan dan yang kedua dari vokal. Selanjutnya, menurut Mulyono Ini Yulianto, tahun 2010 halaman 55. Gugus atau klaster adalah deretan konsonan yang terdapat bersama pada satu suku kata. Berdasarkan teori tersebut, deretan dua atau lebih konsonan yang muncul secara berurutan dalam satu suku kata. Ini adalah fenomena umum dalam fonologi di mana beberapa konsonan digabungkan tanpa diselingi oleh vokal. Contohnya, bunyi konsonan dalam huruf K dan R menjadi kata kering, muncul bersamaan di awal suku kata pertama, membentuk gugus konsonan. Gugus konsonan ini dapat muncul di awal, tengah, atau akhir suku kata dalam suatu kata. Contoh tersebut menunjukkan bagaimana gugus konsonan dapat berperan dalam membentuk struktur fonetis kata dalam berbagai bahasa. Yang selanjutnya, 2. Proses pengelompok klaster. Menurut Chair Abdul tahun 2019 halaman 84-85, klaster dalam bahasa Indonesia sebagai akibat pengaruh struktur fonetis unsur serapan, namun pada umumnya klaster bahasa Indonesia seputar kombinasi berikut. Berdasarkan teori tersebut, klaster dalam bahasa Indonesia merujuk pada kelompok konsonan yang terdapat dalam satu suku kata. Klaster ini terbentuk karena pengaruh struktur fonetis unsur serapan dari bahasa lain. Meskipun klaster tidak umum dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa kombinasi yang sering dijumpai, terutama dalam kata-kata serapan. Contohnya, A. Klaster yang terdiri dua kontoid. Kontoid pertama, P. Contoh katanya plester dan plastik. Kontoid kedua, L. Contoh katanya adalah plakat. Jadi bahwa tidak semua kata dua konsonan berdekatan merupakan klaster. Klaster hanya terdiri jika dua konsonan tersebut diucapkan dalam satu suku kata. B. Klaster terdiri atas tiga kontoid yang berlaku menurut Chair Abdul tahun 2019 halaman 84-85 adalah: kontoid pertama ada kata S, contoh katanya singa dan sekolah. Kontoid kedua T atau P, contoh kata tinggi dan padi. Kontoid ketiga R atau L, contoh kata rakyat dan lebar. Kontoid pertama biasanya bunyi desis S yang ditemukan di awal suku kata. Kontoid kedua, pemilihan antara bunyi hambat T atau P, bergantung pada bunyi vokal yang mengikutinya. Kontoid ketiga, bunyi aproksiman R atau L, umumnya ditemukan di tengah dan akhir suku kata. Simpulannya, bunyi utama atau bunyi sertaan adalah bunyi yang ikut serta muncul ketika bunyi utama dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh ikut sertanya alat-alat ucap lain ketika alat ucap pembentuk lain utama difungsikan. Oleh karena itu, ada yang mengistilahkan koartikulasi atau artikulasi sertaan, sehingga bunyi tersebut dapat dikelompokkan, sedangkan klaster atau konsonan rangkap dua atau lebih merupakan bagian dari struktur fonetis atau fonotaktis yang disadari penuturnya dan memiliki beberapa kontoid. Baik, selanjutnya di sini ada daftar pustakanya dan sumbernya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.